Demikian khatmil Quran telah kita ikuti bersama. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan Al-Quran sebagai penolong kita di dunia dan akhirat. Amin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan Kepala Markas Tabapati yang akan disampaikan oleh Ustaz Isyana. Kepada Ustaz Isyana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya Nana udah habis ya. Tapi untuk menjawab salam hukumnya wajib. Saya ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat kasih sayangnya, berkat hidayahnya, kita semua bisa berkumpul di majelis khatmil Quran dan buka bersama di Sabah ini dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Yang mana saat ini kalau kita melihat situasi di luar sana, situasi sedang tidak baik-baik saja. Ada yang terkena musibah, ada yang terkena imbas dari yang namanya peperangan ya. Hari ini masih ada perang ternyata ya. Adik-adik, ini perang mana ini? Ada yang update berita nggak ini adik-adik? Siapa ini yang lagi berperang ini? Siapa? Israel sama Iran ya. Israel dibantuin siapa? Ya, maka dari itu kita di sini kondisi aman, nyaman ya. Kita harus bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta Nabi? Ayo yang keras, siapa yang cinta Nabi Muhammad? Insyaallah, mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Kepada yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah Stabah yang telah mempersiapkan terselenggaraannya acara ini ya. Kemudian yang saya hormati ada Bapak ya di sini, Masya Allah, ada Bapak Ibu wali santri yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan kami. Dan tak lupa kepada yang kami banggakan santriwan dan santriwati Stabapati yang telah luar biasa ya, semangat ya dalam menghatamkan tilawah Qur'annya. Ini Ustazah mau nanya nih, adik-adik ada yang sudah pernah khatam Qur'an satu kali? Ada yang sudah khatam satu kali Al-Quran? Masya Allah. Siapa lagi? Mbak Mesya. Siapa lagi nih? Mbak Tifa, Mbak Mesya, Mbak Hasna. Masya Allah. Kok lesu sekali Mbak Hasna. Ada lagi yang mas-mas mana ini? Mbak Yani. Mbak Yani sama Mas Abik. Mbak Mesya, Mbak Hasna, Mbak Tifa. Ada lagi? Ustazah punya hadiah loh ini. Iya, yang satu kali. Mbak Maren. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Mbak Emin juga. Satu kali ya. Yang dua kali ada? Masya Allah, Mbak Esna ada dua kali. Masya Allah. Ada lagi yang dua kali? Ada lagi yang dua kali? Khatam?
Ya kalau Ustazah wajib ya. Baik, yang 2 kali silakan biasanya maju ke sini. Barakallah Basna. Ini hadiahnya nggak seberapa ya. Hadiah dari Allah jauh lebih besar ya Basna ya. Dikasih sehat, dikasih keluarga yang bahagia, dikasih semuanya yang kita inginkan, insya Allah terkabul ya. Amin Allahumma amin ya. Ini tentunya masih panjang nih, mau cerita aja ya. Ini nanti akan dilanjutkan ini oleh mas-mas alumni apa nanti ya setelah ini. Tapi saya mau cerita dulu nih. Di sebuah wilayah ya, ada namanya sebuah pegunungan ya, di daerah pegunungan. Ada seorang bangsawan ya. Dia sangat kaya raya ya. Seorang bangsawan kaya raya, tinggal di mana Adik-adik? Tinggalnya di pegunungan. Nah, si bangsawan yang kaya raya ini dia punya banyak sekali hewan ternak. Nah, contohnya apa hewan ternak itu? Ada kambing, sapi, apalagi kuda ya, kuda juga diternakkan, onta yang banyak sekali. Nah, suatu hari si bangsawan kaya ini mencari karyawan, orang yang dipekerjakan untuk merawat ternaknya. Dia membuat pengumuman nih, siapa nih yang mau ngurusin ternakku gitu. Kemudian ada 2 pemuda yang mendaftar. 2 pemuda ini, yang satu badannya gede, yang satu badannya kurus gitu. Nah, kemudian si bangsawan ini ya memberi tugas. Kan ada 2 nih, yang satu badannya besar, yang badannya besar ini dikasih tugas untuk ngurusin apa? Kuda ya. Sementara yang badannya kecil dia dikasih tugas untuk ngurusi kambing. Coba Ustazah tanya lagi nih, yang badannya besar tadi ngurusin apa Mbak Rani? Coba jawab. Tuh kan gak fokus kan. Yang badannya besar dia ngurusin apa Mbak Rani tadi? Yang diurusin apa tadi? Kuda atau kambing? Kuda. Sedangkan yang badannya kurus dia ngurusin kambing. Nah, dikasih tugas lah 2 pemuda itu. Kemudian ketika mereka sudah ke tempat tugasnya ya, si pemuda yang berbadan besar ini bilang sama pemuda yang berbadan kurus ya, karena dia merasa badannya gede ya, maka dia merasa menang sendiri gitu. Terus dia bilang begini sama si pemuda yang berbadan kurus, hei sobat, aku itu lebih besar badannya daripada kamu gitu. Aku juga lebih tua daripada kamu. Mulai besok kita bertukar tempat ya gitu. Jadi dia karena 2 alasan tadi, karena dia badannya besar dan umurnya lebih tua. Besok kita tukar tempat ya. Aku yang ngurusi kambing, kamu yang ngurusi kuda gitu. Kemudian jawabannya si pemuda yang kurus gimana? Karena dia badannya kurus, dia nggak berani sama temennya yang badannya gede gitu. Karena temennya berbadan besar nih sambil ngancam nih, kalau kamu nggak mau nurut, awas loh, aku habisin kamu gitu. Kan takut nih ya yang pemuda berbadan kurus tadi kan ya. Nah, akhirnya sore hari pulanglah si pemuda yang berbadan kurus itu ke rumah. Ditanya sama ibundanya. Ketika sampai rumah, dia melihat anaknya kok wajahnya murung, langkahnya gontai, lemes gitu. Nak, ada apa di tempat kerjamu? Coba ceritakan pada ibunda, nak. Akhirnya si pemuda yang kurus tadi dia cerita sama ibunya, ya.
Dia bilang begini, sungguh tidak adil Bu, masa aku yang badannya kurus begini aku disuruh ngurusin kuda, sementara temanku yang badannya besar dia ngurusin kambing. Kambing sama kuda kan besaran kuda, masa aku yang badanku kurus gini yang ngurusin kuda? Gimana nanti kalau aku ditendang ya? Kemudian diapain lagi? Kuda itu kalau nendang sama kambing sakit yang mana? Sakit semua ya. Tapi karena kuda badannya lebih gede ya, kuda itu beratnya bisa sampai 600 kilo ya, sementara kambing ya mungkin sepertiga atau setengahnya gitu. Aduh Bu, sungguh jelek nasibku gitu. Jadi si pemuda kurus ini cerita sama ibundanya. Kemudian apa yang reaksi ibundanya? Apakah ibunya marah-marah? Iya ya, nggak adil. Besok aku lapor sama bosmu gitu. Ternyata bukan seperti itu kejadiannya. Jadi si ibu ini dengan bijak ya dan sabar memotivasi anaknya supaya bersabar gitu. Nah, semua pasti ada hikmahnya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Syukuri, hadapi dan terima dengan berbesar hati. Mungkin ini memang rezekimu gitu. Jadi apa yang kamu hadapi saat ini kamu nggak usah takut. Justru kamu bisa belajar dari itu. Belajar mengurus kuda. Nah ini padahal kuda itu salah satu binatang kesayangan Rasulullah ya. Jadi apapun ya yang kita lakukan untuk merawat kuda itu pasti berpahala, Masya Allah ya. Pokoknya kamu semangat nak, jangan takut. Insya Allah ya, ini akan membuatmu lebih kuat. Dan benar, besoknya si pemuda kurus ini dia berangkat dengan semangat. Hari demi hari berlalu ya, dia mengurus kuda dengan susah payah, kadang ditendang ya, kadang diseruduk ya, atau hal-hal yang kesulitan-kesulitan yang dialami itu dia hadapi dengan sabar gitu. Dan semakin hari ya si pemuda yang kurus ini ya, karena dia itu terbiasa ngurusi kuda yang badannya sangat besar, maka ototnya terlatih ya. Dia mulai pelan demi pelan badannya mulai bertumbuh ya, bertambah besar. Kekuatannya juga mulai bertambah gitu. Dan ternyata benar ucapan seorang ibu itu merupakan doa. Dan ini ternyata dialami oleh si pemuda kurus tadi. Karena dia sabar, dia telaten ya, pantang menyerah. Akhirnya si pemuda yang tadinya kurus sekarang badannya semakin hari semakin bertambah besar gitu. Karena setiap hari yang ini adalah kuda. Nah, suatu hari terjadilah yang namanya perang. Perang itu antar negara dan dari kerajaan membutuhkan prajurit yang berbadan kuat untuk diterjunkan ke medan perang. Nah, tahukah adik-adik kira-kira yang Ustazah ceritakan ini kisahnya siapa ini? Atau barangkali ada yang tahu nih, silakan boleh menjawab nih. Jadi si pemuda yang tadinya kurus, kemudian karena ketelatennya dia telaten ngurusi kuda, akhirnya badannya menjadi semakin besar, semakin terlatih, ototnya semakin kuat. Dia terpilih menjadi salah satu prajurit untuk diterjunkan ke medan perang. Dan setiap kali ada peperangan ya, si prajurit ini bisa memimpin pasukannya untuk memenangkan peperangan. Kisah ini adalah kisah seorang yang berasal dari Mongol, yaitu Genghis Khan ya. Memang ini bukan yang kita lihat adalah perjuangan pemuda ini untuk menaklukkan yang namanya apa? Kesulitan.
Maka dari itu ya adik-adik, jadi ini saya tidak ingin membahas lebih jauh profilnya Genghis Khan ya, karena itu ternyata salah satu musuh umat Islam ya ketika peperangan ya. Yang kita cermati adalah bagaimana kesabarannya, ketangguhannya menghadapi permasalahan yang dialami gitu. Bertepatan dengan bulan Ramadan ini ya, saya yakin adik-adik ini pasti mengalami yang namanya kesabarannya diuji, menahan lapar, haus ya, dari mulai sahur hingga waktu berbuka, diuji kesabarannya. Maka dari itu kisah ini semoga bisa menambah motivasi buat adik-adik semuanya ya, bahwa berpuasa itu selain diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah ayat berapa adik-adik? 183. Masya Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini ada goals, ada tujuannya puasa itu kenapa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, ini ada beberapa manfaat puasa itu ya. Sebentar lagi ya. Manfaat puasa secara medis ternyata, masya Allah. Ini ada yang latar belakangnya medis nih, mama-mama. Nah, ini Bunda Bulan ini. Ternyata secara medis puasa itu banyak manfaatnya ya. Bahkan kalau orang mau operasi itu harus puasa ya Bunda ya. Iya, harus puasa dulu. Ternyata puasa itu luar biasa manfaatnya. Kalau kita puasa, lambung kita istirahat ya. Pertama, untuk membantu apa? Meningkatkan sistem pencernaan ya. Tubuh kita itu kan ada yang namanya sistem pencernaan ya. Kalau kita makan, minum, makanan itu masuk kemana adik-adik? Dari mulut kemana? Menuju kemana? Lambung. Lambung itu tugasnya apa? Mencerna, mengaduk, meremas. Kadang-kala itu kalau kita makannya terburu-buru itu kan makanannya nggak bisa dicerna dengan sempurna ya, nggak dikunyah dengan sempurna, masih belum halus. Nah, ini tugasnya siapa? Lambung. Lambung itu nanti memproses makanan yang belum halus itu untuk dikirim ke usus. Nah, lambung ini ketika puasa adik-adik, dia istirahat gitu. Kalau kita nggak puasa itu kan makan terus ya, pagi sarapan, nanti habis itu apa Ustazah? Snack time, siang makan lagi, sore ini yang tuh kakak-kakak ini snack time lagi, jajan, malam makan lagi. Oh, sehari-harinya makan terus ya kita itu ya. Ketika makan, lambungnya kerja atau istirahat? Lambungnya kerja, jadi dia tuh nggak pernah istirahat. Coba adik-adik suruh belajar 24 jam non-stop, sanggup nggak? Nggak sanggup kan? Kita butuh namanya apa? Istirahat. Nah, jadi waktu puasa lambung tuh istirahat. Dia waktunya bersih ya. Ibarat kalau kita liburan nih, biasanya sibuk ya. Ini terutama yang mama-mama ini yang punya aktivitas di luar nih. Kalau lagi libur itu kan kita punya waktu ya untuk beres-beres rumah ya. Biasanya rutinitas harian sih memang ada ya, karena rumah itu kalau masih ada anak kecil itu rapi nggak mah? Ya rapi, tapi sekedarnya lah. Habis itu berantakan lagi. Anak pulang sekolah berantakan lagi. Tapi ketika libur, lambungnya istirahat, dia akan membereskan sisa-sisa makanan itu untuk dibuang gitu. Jadi namanya makanan nih adik-adik, ada yang suka makan seblak? Ayo jawab. Ada yang suka makan basreng? Ada yang suka makan apa lagi ya? Cireng ya? Cimol, terus apa lagi nih? Pentol. Kira-kira itu makanan itu 100% diterima oleh tubuh atau tidak? Sudah sadar. Kadang kita itu udah tahu ini bukan makanan sehat gitu, tapi ya masih
Nah, ketika puasa ya, itu nanti lambung itu akan beres-beres nih. Sisa-sisa makanan yang nggak terpakai dia akan dibuang. Dan ini baik untuk pencernaan kita. Siapa yang ingin sehat terus? Loh. Kalau ingin sehat terus ya itu kuncinya kita harus bertakwa atau kita harus taat pada perintah Allah ya, salah satu dengan berpuasa. Terus bisa menstabilkan gula darah nih. Tadi makanan nih. Sekarang Ustazah mau nanya, siapa yang suka beli teh manis? Siapa yang suka beli Floridin? Maaf ya saya nyebut merek ya. Diskip nanti. Siapa yang suka beli minuman kemasan yang ada di botol itu warna-warni, ada yang kuning, ada yang merah. Mbak Nina lagi. Aduh, Bun gimana Bun? Sudah ya. Demikian juga dengan yang namanya minuman. Kalau tadi makanan, sekarang minuman. Karena kita tahu ini bukan minuman yang sehat, tapi karena enak ya gimana ya. Maka ketika puasa, tubuh itu akan menstabilkan gula darah. Jadi minuman itu, gula yang terkandung di dalam minuman, bahkan susu UHT ya, ini kita cermati ya, coba susu yang di pasaran, susu kota ya, contoh ada susu UC, kemudian ada susu, kalau susu UC kandungan susunya masih tinggi. Ada yang kemarin saya lihat itu mereknya saya lupa, mengandung susu cuma 4%. Yang lainnya apa? Gula gitu. Nah ini juga menjadi tantangan kita ya, bagaimana menjaga kesehatan ya. Maka puasa itu luar biasa manfaatnya ya. Ini kayaknya banyak sekali manfaatnya. Nanti adik-adik bisa pelajari sendiri ya. Tanya ChatGPT, nanti akan ketemu semuanya gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa semakin menambah keyakinan kita bahwa Allah itu sayang sekali pada kita. Puasa itu tidak menyiksa, puasa itu baik untuk tubuh kita. Memang terasa lemas, haus, tapi itulah tantangan orang puasa. Karena manfaatnya apa? Ini bisa mengendalikan apa? Membantu kita untuk lebih sabar. Ya, baik itu tidak panjang lebar yang saya sampaikan, karena setelah ini kita akan mendengarkan bersama-sama. Nanti ada tasmik dan tausiah dari alumni Statotati ya, oleh Mas Haidar dan Mas Firdaus ya. Jadi semangat ya adik-adik, semangat puasa ya. Tinggal berapa hari lagi nih kita puasanya nih? Tinggal berapa hari kita puasanya nih? Gak tahu. Jujur banget Mbak. Tinggal seminggu lagi ya. Masya Allah, tanpa terasa ya waktu berlalu dengan cepat ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ya, puasa kita bisa selesai Ramadan ini, dan kita termasuk dalam golongan hamba yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Baik, itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu tasmi' Quran dan tausiah yang akan dilantunkan oleh Kak Haidar dan Kak Firdaus. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-sholihati anna lahum ajran hasanah
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Dan juga salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita yang dibacakan ini kita dianggap sebagai umatnya beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Tidak berlama-lama saya sampaikan saja tausiah yang singkat ini. Alhamdulillah tidak terasa sebentar lagi bulan Ramadan akan selesai. Sekarang kalau tidak salah tanggal 24 atau 25 Ramadan. Kira-kira tanggal 24 atau 25 Ramadan. Yang alhamdulillah kita sekarang berada di 10 hari terakhir Ramadan. Para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, 10 hari di bulan Ramadan ini ialah 10 hari yang sangat dimuliakan oleh Allah dan keutamaannya sangat banyak. Yang mungkin salah satunya terdapat malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar itu hanya muncul sekali dalam setahun. Yang dimana dalam malam Lailatul Qadar itu barang siapa yang beribadah di dalamnya, maka orang itu akan dicatat baginya seperti ia beribadah selama 1000 tahun. Atau mungkin kalau misal dihitung dalam hitungan tahun, dalam ya kira-kira 83 tahun 4 bulan. Dalam satu malam aja sudah dihitung selama 83 tahun. Yang bahkan rata-rata umur manusia itu hanya 60 tahun atau 70 tahun paling banyak. Tapi ini sudah dihitung selama 83 tahun. Hadirin yang hadir di acara ini, Lailatul Qadar sebenarnya itu yang kita kejar selama ini di bulan Ramadan ini, ya mungkin ialah malam Lailatul Qadar atau amal-amal itu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau misal dalam sejatinya, sebenarnya kita kejar itu aslinya bukan yang itu. Yang kita kejar itu ialah hati yang bersih. Jadi di bulan Ramadan ini di 10 hari terakhir malam di 10 malam terakhir di 10 hari terakhir malam Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan itu sebenarnya yang dikejar bukan banyak-banyak amal ibadah kita, tapi yang dikejar seberapa bersih hatinya kita setelah bulan Ramadan itu selesai, ketika hari raya Idul Fitri ada. Jadi kenapa kok di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini dispesialkan? Ya karena di 10 malam terakhir ialah akhir-akhir dari suatu kebaikan. Ya, bulan Ramadan sudah jelas ialah bulan yang penuh dengan ibadah ataupun dengan yang lain. Nah, pentingnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ialah fungsinya untuk membersihkan hati kita. Kelak nanti kalau misal Ramadan sudah selesai dan insya Allah kalau kita bertemu dengan hari raya Idul Fitri, hati kita dalam keadaan bersih.
atau mungkin dalam bahasa Islamnya ialah husnul khatimah alias akhir yang baik. Jadi alangkah mungkin sangat indahnya kalau misal kita itu melakukan suatu kebaikan atau melakukan suatu agenda, entah melakukan suatu kumpulan yang diakhiri dengan hal yang baik. Jadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini itu ya mungkin iya benar kita itu dispesialkan dengan banyak-banyaknya ibadah, dengan banyak-banyaknya itikaf, terutama adanya malam Lailatul Qadar. Tapi sejatinya bukan itu. Sejatinya 10 hari terakhir sebelum berakhirnya bulan Ramadan itu sejatinya untuk bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita untuk apa? Ya untuk dari hal-hal kotoran apapun itu. Karena setiap dari amal-amal kebaikan itu asalnya dari hati. Mungkin kalau misal dari hadis-hadis yang pernah diajarkan di pesantren atau mungkin sekolah-sekolah Islam, inamal amalu biniat. Sungguhnya segala amal-amal itu tergantung dari niat. Nah, niat itu dari mana? Dari hati. Kalau niat kita itu baik, insya Allah amal yang kita lakukan itu baik dan kedepannya manfaatnya juga baik. Tapi na'udzubillah kalau misal niatnya buruk, entah itu kalau misal contoh sholat untuk dilihat orang lain, na'udzubillah, ya ujung-ujungnya juga niatnya ya ujung-ujungnya hasilnya buruk dan kedepannya juga buruk, apalagi nanti buat di akhirat. Nah hadirin sekalian, ya keutamaannya itu untuk membersihkan hati kita. Karena percuma kalau misal kita itu mengamalkan hal-hal yang baik, entah kita mendapatkan Lailatul Qadar, entah apapun itu, tapi percuma kalau misal hati kita itu buruk, kotor, entah di dalam hati kita itu mungkin ada sekecil keburukan, entah mungkin ada mungkin hasad, atau mungkin rasa iri, atau mungkin yang paling parah atau yang paling tersembunyi adalah riya, alias dia itu beribadah dengan niat orang lain. Jadi kesimpulannya cukup itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama sekaligus menasihati diri saya sendiri bahwa marilah kita bersihkan hati kita mumpung di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, dan semoga kita bisa menemukan Lailatul Qadar, dan semoga kita bisa sampai di hari Raya Idul Fitri dalam keadaan hati yang bersih, hati yang ikhlas karena niat lillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang bila benar datangnya dari Allah, dan bila salah datangnya dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Acara yang keenam yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Nurdin. Kepada Ustadz Nurdin kami persilakan. Ini pemuda kurus tadi mau berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya tilqatil madin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana surana kullana wa la takilna ila anfusina takilna ila dhafin wa khati'atin wa dhanbin wa lakin bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallahi rabbil arsil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin la tad'ana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dhalan illa hadaitah wa la sirran illa yasartah wa la daynan illa qadaitah wa la jahilan illa 'alamtah wa la ghaiban illa radatah wa la maitan illa rahimtah wa la kasranan illa nasartah wa la iban illa satartah wa la maridan illa safaitah wa la fakiran illa أغنيته ولا أنسيا إلا صمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها سنك إلا قضيتها ونجزتها إنك على كل شيء قدير.
اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل منا صلاتنا صيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وخشوعنا ولا تدري وجهنا يا إله العالمين ويا خير نسيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا حلالا وسعا مباركا وذرية طيبة ولسانا ذكرا وقلبا خاشعا وشفاعا لكل داء وعونا على طاعتك إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Acara yang ketujuh yaitu penutup. Sebelum acara kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir pada acara penghapusan hari ini. Apabila selama memandu acara terdapat kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.